Halo, selamat sejahtera buat kita semua. Saya Johannes Christian dan tim saya akan menjelaskan mengenai proyek video yang kami buat, yaitu Kultura. Nah, di sini ada tim kami yang beranggotakan Revika Yunasari, Gabriel Britania, Daniel Lamhot, Johannes Christian, dan Taufik Adi Prasetyo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai 4 hal utama atau tahapan utama yang kami lakukan pada proyek ini. Yang pertama adalah ide video. Nah, di sini adalah tahapan kita menentukan topik atau tema yang akan kita ambil seperti itu sebagai landasan utama dari proyek kami. Lalu yang kedua adalah storyboard. Di sini kita akan menentukan alur videonya berdasarkan topik atau berdasarkan tema yang sudah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya, tahap ketiga adalah editing. Nah, di tahap ketiga ini kita menerjemahkan storyboard yang sudah kita buat menjadi animasi yang bergerak atau ini adalah bisa dibilang tahapan pembuatan animasi. Lalu selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, voice over dan musik. Nah, selain musik, kita juga menambahkan voice over sehingga menambah interaksi juga dengan penonton seperti itu. Nah, tahapan pertama ini adalah pencarian topik, pencarian topik dan tema. Di sini kita menentukan 2 tema yang bisa kita menjadikan landasan utama proyek ini. Yang pertama adalah SDGs dan yang kedua adalah Social Education COVID-19. Nah, nanti proyek ini juga mencakup 3 hal dari SDGs ini tersendiri. Maka kita harus tahu dulu nih SDGs itu apa sih, seperti itu. Nah, SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia. Nah, SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan akan dicapai pada tahun 2030. Seperti itu. Nah, jadi ada tiga tujuan atau 3 masalah yang akan kita ambil untuk proyek ini. Yang pertama adalah no poverty atau tanpa kemiskinan. Yang kedua adalah zero hunger atau tanpa kelaparan. Yang ketiga adalah decent work and economic growth. Nah, ini adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia nantinya, seperti itu. Selanjutnya ada tema yang kedua yaitu social education COVID-19. Nah, selain dari tema SDGs ini sendiri, kita juga mengambil tema yang lagi pandemi mungkin yang terjadi pada sekarang ini, di mana kita bisa melakukan sosialisasi dan edukasi untuk membantu pencegahan dan penularan dari COVID-19 ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proyek ini lebih dalam lagi, kayak gitu. Jadi apa sih tujuan dari proyek ini? Tujuan dari proyek ini adalah kita melakukan branding terhadap aplikasi yang sudah kita buat. Nah, aplikasi ini kita beri nama dengan Kultura, seperti itu. Nah, branding ini kita memberikan seperti editing poster, editing video, dan sebagainya. Nah, di sini mungkin di kanan kita lihat sudah ada posternya. Nah, ini kita edit juga menggunakan Adobe Illustrator gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi ini. Jadi aplikasi Kultura ini apa sih? Aplikasi Kultura ini adalah semacam marketplace online di mana penjualnya adalah orang-orang yang mungkin terkena PHK pada pandemi ini atau mungkin tidak memiliki pekerjaan atau bisa juga pengangguran seperti itu, atau yang lulusan masih belum dapat kerja. Nah, ini targetnya adalah mereka. Jadi mereka bisa melakukan budidaya tanaman di rumah mereka, lalu mereka dapat menjualnya. Mungkin kita sudah pernah ya waktu kecil menanam tauge atau menanam cabai, lalu kita menghasilkan cabai tersebut atau taugenya, tapi yang sebagian besar kan kita buang atau mungkin kita olah ya sendiri ya gitu. Nah, di aplikasi ini kita memberikan inovasi supaya kita bisa menjual hasil dari budidaya tersebut, seperti itu. Maka dari itu aplikasi ini mencakup 3 hal dari SDGs tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya selain dari poster, kita juga membuat video nih. Videonya ini kita buat menggunakan animasi juga untuk menjelaskan mengenai aplikasi Kultura ini, seperti itu. Nah, ini adalah menjadi proyek utama kami nih, yaitu proyek branding terhadap aplikasi Kultura, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kedua, storyboard, yaitu menentukan alur video berdasarkan ide cerita dan konsep.
Pertama, storyboard. Storyboard atau papan cerita adalah proses di mana gambar-gambar diurutkan untuk merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah atau cerita. Selain memvisualisasikan cerita, storyboard juga berguna untuk memastikan sebuah video bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Kami merancang storyboard dengan struktur sebagai berikut. Bagian pertama berupa pengantar, lalu menuju ke persoalan, dan terakhir bagian solusi. Pertama, pengantar, yang bertujuan untuk memberi penonton pengertian sebelum masuk ke masalah. Contohnya, pada kali ini digambarkan pada scene 1 hingga scene 12, yang menceritakan keadaan sebelum masuk ke dalam masalah. Bagian kedua, persoalan, yang bertujuan untuk menjelaskan masalah yang akan diselesaikan. Contohnya digambarkan pada scene 13 hingga scene 24, yang menceritakan tentang masalah-masalah yang akan dihadapi sebelum diberi solusinya. Yang terakhir adalah solusi, yang bertujuan untuk memperkenalkan solusi yang ditawarkan. Pada kali ini yaitu adalah kultura. Total seluruhnya berjumlah 30 scene, di mana terdapat satu scene tambahan di luar storyboard yang masuk pada scene 20. Hal ini dapat terjadi pada proses review storyboard, yang selanjutnya akan dibahas pada bagian editing. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses editing, yaitu menerjemahkan storyboard menjadi sebuah animasi bergerak. Yang pertama yaitu editing. Setelah proses pembuatan storyboard selesai, selanjutnya adalah editing. Tujuan proses editing ini tidak lain adalah untuk menggabungkan part video dan memberi sejumlah efek khusus. Selain itu, pada proses editing, kita juga dapat memperbaiki kekurangan atau kesalahan pada storyboard. Contohnya, pada storyboard sebelumnya. Kami merasa terdapat pesan yang kurang pada bagian persoalan, sehingga kami menambahkan satu scene tambahan. Selanjutnya yaitu animasi. Editing video animasi menggunakan Powtoon Free for Personal Use, karena memiliki fitur yang lengkap dan cukup mudah digunakan. Berikut merupakan tampilan antarmuka Powtoon Free. Terdapat pengaturan scene pada bagian kiri dan pengaturan timeline animasi di bawah dengan format detik atau second. Selanjutnya yaitu pembuatan animasi. Bagian-bagian atau item yang akan digunakan dimasukkan pada timeline video, termasuk teks, props, dan karakter dengan ekspresi sedih. Pada contoh di kanan, kami memasukkan 9 buah item pada detik 1 di scene 4 dan 4 buah item pada detik 1,5. Ini merupakan contoh editing untuk scene 4. Sini saya akan menjelaskan tentang klip video. Klip video atau footage kami gunakan untuk membuat gambaran asli, sehingga penonton memiliki gambaran lebih jelas dari penjelasan narator. Klip video atau footage yang kami pakai berasal dari Storyblocks, karena gratis atau free royalty, untuk digunakan sehingga kami tidak melanggar hak cipta suatu video. Selanjutnya masuk ke bab 4 tentang voice over dan musik. Voice over dan musik. Voice over sebenarnya adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suara latar dari sebuah video. Voice over juga digunakan untuk mengisi suara dialog pada film atau serial animasi. Pada proyek ini, pengisian suara digunakan untuk memperkuat narasi yang dimainkan dalam animasi. Sedangkan musik adalah suara latar pengiring video untuk memberikan irama yang menggambarkan suasana tertentu. Terima kasih. Voice-over. Voice-over direkam menggunakan mikrofon, kemudian diolah ke dalam software pengolah suara. Di sini kami menggunakan Audacity karena sekali lagi ini adalah sebuah software yang gratis atau freeware dan memiliki fitur yang sangat lengkap. Ini adalah tampilan antarmuka Audacity kami. Di sini kami menggunakan fitur Audacity untuk memotong suara supaya sesuai dengan timeline video. Karena sayangnya pengaturan suara pada Powtoon tidak bisa melakukan hal tersebut. Musik.
Kami menggunakan musik Spring Has Sprung 60 yang disediakan dari Photon dan mengulangnya terus-menerus hingga video selesai. Musik diatur dengan volume yang kecil supaya tidak mengganggu narasi yang ada pada voiceover. Berikut adalah tampilan pengaturan suara pada Photon. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.